Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di Haji Umrah The Series, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu lokus di dekat Ka'bah, tempat di mana Nabi SAW pertama kali sholat dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tempat ini dinamakan Al-Ma'jan. Ya, ini adalah tempat yang berada hufratan mulasiqatan lil Ka'bah al-Musyarrafah, tempat yang menempel, atau sebetulnya dulu adalah semacam lubang gitu, ada lubang kecil di bawah yang menempel di Ka'bah. Ini gambarnya. Ini berada di antara baina al-babi wa hijri Ismail. Jadi antara pintu Ka'bah menuju ke Hijri Ismail, jadi tengah-tengahnya, lebih dekat ke pintu Ka'bah sebetulnya. Sama al-amah al-Ma'jan, dinamakan Ma'jan litajawwufiha, karena memang dulunya itu ada lubangnya di bawah. Yablughu tuluha mitrain, panjangnya kurang lebih 2 meter, wa urduha, lebarnya kurang lebih 112 cm. Jadi panjangnya 2 meter, lebar kesananya 112 cm, wa umkuha, dalamnya itu samaniyah wa ishrun, 28 cm. Jadi dulunya ini memang sebetulnya agak jatuh, agak hufrah itu semacam ada lubang ke bawah seperti itu. Wasababu tahdidi hadzal makan, kenapa tempat ini ditandai dulu, annahu kana musalla Jibril alaihi salatu wassalam indama sara imaman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina furidat alaihi salawatul khamsu. Jadi dulu ketika Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi sampai kembali ke Mekah itu menjelang subuh. Intinya sebelum subuh. Tapi sholat subuh Nabi belum melaksanakan sholat karena memang belum diberitahu tata caranya, SOP-nya. Maka untuk awail atau sholat-sholat yang pertama itu Nabi diimami oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril menjadi imam, kemudian Nabi menjadi makmum. Dalam rangka malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi tentang tata cara sholat, baik itu waktunya, baik itu rokaatnya, dan sebagainya. Nah, faqad ja'ahu yu'allimuhu mawaqitas sholatil khams. Nah, jadi di awal pertama kali pelaksanaan sholat, malaikat Jibril datang secara langsung 5 waktu, 5 kali dalam sehari, mengajari Nabi Muhammad SAW. Wa makanu hadhil hufrah aydan kana maudhi'a maqami Ibrahim fi mauqi'ihil awal. Jadi dulu tempat ini, Al-Ma'jan tadi, sebetulnya adalah lokasi awal dari Hijri Ismail sebelum kemudian dipindah qabla an yu'akhirahu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ilal makan alladhi huwa fihi al-an. Jadi dulu di tempat ini, di Ma'jan ini, kemudian oleh Sayyidina Umar ditarik ke belakang beberapa meter begitu sampai berada di tempat yang sekarang ada itu. Jadi tempatnya Maqam Ibrahim sebetulnya dulu di tempat ini, tapi kemudian digeser ke belakang di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Waqad tamma radmu hadhil hufrah, tapi sekarang yang tadi dikatakan dalamnya kurang lebih 28 cm sekarang diratakan, ditutup. Kenapa? Karena bisa babi sukuti ba'dil hujjaj fiha waqta tawaf fi musimil hajj. Karena dulu beberapa orang yang tawaf kemudian tidak sengaja atau kurang teliti begitu nginjek lokus ini, akhirnya terjerembab atau jatuh ke lubang ini. Maka kemudian sampai sekarang ditutup. Wadzalika asna at-tausi'ah as-su'udiyah al-ula. Nah, penutupan ini secara sempurna ditutup seperti itu pada zaman pemugaran atau perluasan Masjidil Haram pada zaman Raja Saud. Nah, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas annahu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, ammani Jibril indal bait marratain. Jadi
Nabi bersabda, saya pernah diimami oleh malaikat Jibril di depan Ka'bah. Fasalla bi al-zuhra. Malaikat Jibril menjadi imam dan saya makmum pada sholat zuhur. Artinya pertama kali sholat yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat zuhur bersama malaikat Jibril di tempat tadi. Hina zalati syams, ketika matahari ini sudah tergelincir ke barat. Wa kanat qadra syiraq, yakni membentuk ada bayangan seukuran sendal. Artinya ketika matahari lurus di atas kita itu namanya istiwa, belum membentuk bayangan karena bayangan lurus dengan matahari. Ketika matahari condong ke barat maka muncul bayangan. Nah, bayangannya ini dikatakan qadra syiraq, ya, seukuran sandal orang melangkah begitu. Nah, maka intinya sudah ada bayangan. Wa shalla bi al-asra. Kemudian saya juga sholat dengan malaikat Jibril sholat asar. Hina kana dhilluhu mithlah, ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang bendanya. Kalau ada panjang benda 1 meter, panjang bendanya 1 meter, bayangannya 1 meter, maka itu masuk waktu asar. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa shalla bi al-maghrib. Kemudian sholat maghrib hina aftara shaim, ketika orang-orang yang puasa berbuka. Ini ketika ghurub syams, ketika matahari tenggelam. Wa shalla bi al-isya'a. Kemudian sholat lagi bersamaku sholat isya hina ghabasy syafaq, ketika mega cahaya yang ada ketika tenggelamnya matahari, ketika senja itu kan ada cahaya-cahaya kuning kemerah-merahan, itu namanya syafaq. Ketika syafaq itu benar-benar hilang, cahaya senja sudah tenggelam gitu ya. Anak senja pasti paham harusnya. Ketika langit benar-benar hitam gitu ya, maka Nabi melaksanakan sholat isya. Wa shalla bi al-fajr. Kemudian di esok harinya Nabi bersama malaikat Jibril melaksanakan sholat fajar. Hina haruma ta'amu wasyarab ala shaim, ketika orang yang berpuasa sudah tidak diperbolehkan makan ataupun minum. Falamma kana al-ghad shalla bi-dzuhra hina kana dhilluhu mithlah. Kemudian di hari berikutnya sholat lagi sholat zuhur ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang bendanya. Wa shalla bil asra, dan Nabi Muhammad melaksanakan sholat asar bersama malaikat Jibril ketika kana dhilluhu mithlih, panjang bayangan benda 2 kali lipat panjang bendanya. Jadi misal panjang benda 1 meter, bayangannya 2 meter. Nah, di situ Nabi melaksanakan sholat asar. Wa shalla bil maghrib. Kemudian sholat maghrib hina aftara shaim, ketika orang-orang yang berpuasa membatalkan puasanya, yakni sholat maghrib ketika tenggelamnya matahari. Wa shalla bil isya, dan kemudian sholat lagi denganku sholat isya kapan? Ila sulusal lail, ketika sepertiga malam ya, barangkali jam 8 jam 9 malam seperti itu. Wa shalla bil fajr fa asfar. Kemudian hari berikutnya sholat subuh sampai kemudian matahari menguning, sudah mulai menyingsing, sudah mulai ada cahaya kekuning-kuningan. Summal tafata ilayya faqala, malaikat Jibril menoleh kepadaku kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza waqtul anbiya, yang kita praktekkan selama 2 hari yang lalu, kata malaikat Jibril, itu adalah waktul anbiya, waktu sholatnya para nabi min qablik, sebelum engkau diutus. Wal waktu ma baina hadain al waqtain, dan waktunya, waktu sholat itu adalah antara 2 waktu yang tadi. Jadi misal waktu maghrib ketika matahari tenggelam, waktu isya ketika matahari sudah benar-benar gelap, sudah tidak lagi ada bekas cahaya-cahaya senja, maka rentang antara waktu ini adalah waktu untuk melaksanakan sholatul maghrib. Ini bisa dilihat pada riwayat Al-Imam Abu Dawud, nomor hadisnya 393. Intinya tempat ini adalah tempat yang penting, tempat yang bersejarah, karena bagaimanapun disinilah dulu Nabi Muhammad sholat bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita lagi berkunjung ke sana, sempatkanlah untuk bertabaruk di tempat ini dan berdoa di tempat ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.